Ya, selamat sore teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang thermographic inspection yang disusun oleh Bagus Ramadan AJP dengan NIM 195214049 dan saya Irfan Alfonsius Sinaga dengan NIM 195214052. Termografi adalah teknik inspeksi yang paling sederhana dari semua teknik pemeriksaan termal dan menggunakan kamera inframerah untuk mencari daerah abnormal panas atau dingin pada komponen yang beroperasi di bawah kondisi normal. Termografi adalah teknik yang berguna untuk mendeteksi kerusakan korosi atau erosi di pabrik yang beroperasi pada suhu tinggi. Selain itu, dapat digunakan untuk memeriksa fouling atau penyumbatan internal sistem perpipaan dan untuk memeriksa kualitas lapisan tahan api. Hal ini juga dapat digunakan untuk deteksi kebocoran, perubahan komposisi, dan lain-lain. Thermography inspection ini mengacu pada non-destructive testing, melalui pencitraan dari pola thermal pada permukaan objek. Selain itu, ada dua pendekatan dalam inspeksi termografi. Yang pertama pasif, di mana fitur yang diperiksa secara alami memiliki suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari latar belakang. Dan yang kedua ada aktif, di mana sumber energi dibutuhkan untuk menghasilkan perbedaan termal antara fitur yang diperiksa dan latar belakang. Selanjutnya, teknik. Berbagai macam sumber energi dapat digunakan untuk menginduksi kontras termal antara zona yang rusak dan yang tidak cacat yang dapat dibagi dalam eksternal. Jika energi dikirim ke permukaan dan kemudian disebarkan melalui bahan sampai bertemu cacat atau internal, jika energi disuntikkan ke dalam spesimen untuk merangsang secara eksklusif cacat, biasanya eksitasi eksternal dilakukan dengan perangkat optik seperti kilat fotografi untuk stimulasi berdenyut panas atau lampu halogen untuk pemanasan berkala. Sedangkan eksitasi internal dapat dicapai dengan cara osilasi mekanik dengan transducer sonik atau ultrasonik untuk baik stimulasi meledak dan amplitudo modulasi. Seperti yang digambarkan dalam gambar, ada tiga teknik termografi aktif klasik berdasarkan pada dua mode eksitasi ini, termografi penguncian atau termodulasi dan termografi berdenyut yang merupakan teknik optik yang diterapkan secara eksternal, dan vibrotermografi yang menggunakan gelombang ultrasonik atau modulasi amplitudo atau pulsa untuk membangkitkan fitur internal. Dalam vibrotermografi, sumber energi mekanik eksternal menginduksi perbedaan suhu antara area objek yang cacat dan yang tidak cacat. Dalam hal ini, perbedaan suhu adalah faktor utama yang menyebabkan emisi spektrum elektromagnetik radiasi inframerah yang luas, yang tidak terlihat oleh mata manusia. Lokasi cacat kemudian dapat dideteksi oleh kamera inframerah melalui proses pemetaan distribusi suhu pada permukaan objek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan. Yang pertama dalam bidang keuntungan finansial. Sedikit gangguan saat beroperasi berarti uptime lebih banyak dan produktivitas yang lebih besar. Selanjutnya masalah peralatan diketahui sebelum mereka gagal dan merusak atau menghancurkan seluruh mesin. Selanjutnya mengidentifikasi masalah, mengembangkan dan merencanakan hasil perbaikan lebih sedikit situasi panik, sehingga tidak membutuhkan lembur yang banyak. Selanjutnya dalam bidang keamanan, sebuah proses industri dapat berjalan handal dan menghasilkan lingkungan kerja yang lebih aman. Banyak proses industri yang kompleks dan berjalan pada kecepatan tinggi. Semua kegagalan tiba-tiba pada satu mesin dapat memiliki efek kegagalan lainnya, yang mungkin termasuk puing-puing terbang. Selanjutnya menghindari api. Sambungan listrik panas dapat mulai kebakaran. Anda mungkin pernah mendengar tentang kebakaran di daerah Anda, bahwa hal itu disebabkan oleh kabel yang rusak. Ini berarti banyak hal termasuk desain yang buruk dan sirkuit kelebihan beban. Hal ini juga sering berarti koneksi listrik yang buruk, yang terlalu panas dan tidak ditemukan dalam waktu. Selanjutnya dalam bidang kualitas. Sebuah proses yang berjalan handal akan menghasilkan kualitas yang lebih tinggi daripada proses yang mengalami berhenti mendadak, kecelakaan mekanik, dan kurangnya pemeliharaan untuk komponen kunci. Selanjutnya ada kekurangan.
lebih sulit untuk mendeteksi perbedaan suhu pada permukaan luar bangunan selama cuaca berangin, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelemahan thermography inspection adalah ketika udara bergerak saat pengambilan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.